Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Mayasari dari kelas 11 IPS 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perkembangan paham-paham besar dan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Poin A. Perkembangan paham-paham besar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. Paham berarti pendapat, pemikiran, atau pandangan. Dalam hal lain, paham ini dapat diartikan sebagai ideologi. Pada abad 19 di Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah muncul beberapa paham baru sebagai akibat revolusi besar di dunia. 1. Demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demokratia atau bahasa Yunani dengan akar demos berarti rakyat, kratia yang berarti pemerintahan, kekuasaan, atau kedaulatan. Jadi demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan harus mencerminkan kehendak rakyat. Paham demokrasi telah berkembang sejak zaman Yunani kuno 508 sebelum Masehi. Pada saat itu, masyarakat Yunani telah mengenal sistem pemerintahan demokrasi langsung, sehingga semua orang bisa turut memutuskan, saat menyebabkan munculnya gerakan nasionalisme yang menentang penjajahan untuk memperoleh kemerdekaan. 2. Liberalisme. Berdasarkan liberalisme, individu merupakan titik pusat dalam kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasan individu dalam berbagai bidang. Kebebasan yang baik hendaknya memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Liberalisme pertama kali berkembang di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, Raja Johan menempatkan kedudukannya di atas hukum. Tindakan ini mendorong para bangsawan atau baron, biarawan, dan pedagang kaya bersatu menentang Raja Johan. Mereka menyusun sebuah piagam yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. 3. Sosialisme. Sosialisme sering disamakan dengan komunisme. Sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx disebut dengan Marxisme, yang kemudian berkembang menjadi komunisme. Ajaran Karl Marx dikembangkan oleh Lenin yang merupakan pemimpin kaum Bolshevik. Komunisme di Rusia. Keberhasilan Lenin memimpin kaum Bolshevik membawa pengaruh besar bagi perkembangan sosialisme dan komunisme di dunia. Sejak saat itu, sosialisme dan komunisme berkembang pesat ke seluruh negara tersebut, termasuk Indonesia. 4. Nasionalisme. Nasionalisme pertama kali dikembangkan di Eropa pada awal abad 19. Nasionalisme pada masa ini muncul sebagai reaksi terhadap berkuasanya Napoleon Bonaparte dari Prancis atas negara-negara Eropa 1804 sampai 1815. Kondisi ini mendorong tekad bangsa-bangsa Eropa untuk membebaskan tanah airnya dari kekuasaan Napoleon. Dengan semangat nasionalisme, bangsa-bangsa Eropa akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Napoleon. 5. Pan-Islamisme. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Muslim tergolong erat. Salah satu faktor penyebabnya adalah perkembangannya gerakan pan-islamisme yang menginginkan bersatunya dunia Islam. Secara historis, pemikiran tentang pan-islamisme dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada abad 19. Konsep pan-islamisme merupakan upaya membendung dominasi Barat yang berusaha menguasai dunia Islam. B. Gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. 1. Perkembangan gerakan nasionalisme di Asia. Perkembangan nasionalisme Jepang diperkirakan pada tahun 2030. Jepang bersama Korea Selatan, India, dan Republik Rakyat Tiongkok akan mendominasi perekonomian dunia dan mampu mematahkan dominasi bangsa Barat atas perekonomian dunia. Sebelum negara menjadi maju seperti saat ini, Jepang merupakan negara yang agraris yang menutup diri dari dunia luar. Sejak masa pemerintahan Shogun Tokugawa 1603 sampai 1605, Jepang menerapkan politik isolasi. Jepang dari Angkatan Laut Amerika Serikat menandatangani perjanjian pada tanggal 18. B. India merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang pernah dijajah Inggris selama periode penjajahan abad 18 sampai 20.
Kebangkitan India dari keterpurukan tidak terlepas dari semangat nasionalisme rakyat India. Nasionalisme di India di bidang politik telah berkembang sejak pertengahan abad 19. Gerakan nasionalisme di India tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang kebudayaan dan keagamaan atau kerohanian. Misalnya gerakan Brahmana, Samadrama Krishna, dan Santiniketan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan India Mahatma Gandhi menyebarkan ajaran berikut seperti Ahimsa, Hartal, Satya, Graha, Swadesi, Filipina. Filipina. Semangat nasionalisme bangsa Filipina telah muncul sejak akhir abad 19 akibat pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Banyak pemuda Filipina yang menuntut ilmu ke Eropa. Selama di Eropa, mereka mempelajari paham nasionalisme sejak tahun 1880. Para pelajar Filipina membentuk gerakan bawah tanah yang disebut atau persahabatan. Gerakan ini bertujuan untuk mengusahakan pendidikan yang patriotik dan mampu membangkitkan perasaan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Menjelang kemerdekaan Filipina, Aguinaldo tampil sebagai pimpinan pergerakan nasional Filipina yang berpengaruh pada tanggal 12 Juni 1898. Emilio Aguinaldo berhasil memproklamasikan kemerdekaan Filipina. Akan tetapi, setelah bebas dari penjajahan Spanyol di Filipina dikuasai Amerika Serikat. Kondisi tersebut terjadi karena Amerika Serikat memenangi Perang Spanyol-Amerika Serikat pada tahun 1889 di Turki. Pada awal abad 18, kerajaan Turki Ottoman mulai mengalami kemunduran. Kemunduran kerajaan Turki Ottoman dan menguatnya dominasi bangsa Barat di Timur Tengah mendorong bangkitnya nasionalisme pada bangsa Turki. Gerakan nasionalisme Turki dipelopori oleh kaum terpelajar. Gerakan Turki Muda merupakan wujud sikap kritis kalangan terpelajar Turki yang mengenyam pendidikan Barat pada tahun 1908. Turki Muda di bawah pimpinan Niazi mengadakan pemberontakan, akan tetapi usaha penumpasan itu mengalami kegagalan. Sebaliknya, Sultan Abdul Hamid II justru harus mengakui Undang-Undang Dasar Turki yang membatasi kekuasaan raja pada tanggal 1 November 1922. Jabatan Sultan dan Khalifah dihapus selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 1923. Gerak mulai menancap kekuasaannya di Birma. Pengaruh agama Buddha sangat besar, bahkan masyarakat Birma tersusun atas dasar agama dan ajaran Buddha. Oleh karena itu, tidak heran jika pergerakan nasional pertama di Birma muncul dari golongan Buddha. Turki Muda memproklamasikan berdirinya Republik Turki. Birma. Birma merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang pernah dijajah Inggris melalui Perang Anglo-Birma pada tahun 1824 sampai 1826. Inggris mulai menancap kekuasaannya di Birma. Pengaruh agama Buddha sangat besar, bahkan masyarakat Birma tersusun atas dasar agama dan ajaran Buddha. Oleh karena itu, tidak heran jika pergerakan nasional pertama di Birma muncul dari golongan Buddha. Para pemimpin Birma pada umumnya merasa tidak puas dengan status otonomi bagi negerinya. Mereka menganggap kekuasaan gubernur masih terlalu besar. 2. Perkembangan gerakan nasionalisme di Afrika. Mesir. Nasionalisme Mesir muncul sebagai dampak kolonisasi negara-negara barat sejak pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Negara-negara barat terutama Inggris dan Prancis saling berlomba menanamkan pengaruhnya di Mesir pada tahun 1875. Pengaruh di Inggris di Mesir semakin kuat saat itu. Pemimpin Mesir ke Ismail 1863 sampai 1879 sedang membutuhkan banyak dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada tanggal 18 Juni Mesir 1953, Mesir memperoleh kemerdekaan penuh dan Muhammad Naqib menjadi presiden pertama Mesir. Libya. Libya merupakan pakan negara terbesar keempat di Afrika. Negara ini terletak di pesisir Laut Tengah Afrika. Laut Tengah Afrika bagian utara. Gerakan nasionalisme Libya dipelopori oleh Raja Idris el-Saningsi pada tahun 1619. Raja Idris el-Saningsi memimpin perjuangan rakyat Libya melawan penjajah Italia pada tanggal 1 September 1969. Pemerintahan monarki Libya di bawah pimpinan Raja Idris el-Saningsi berakhir karena digulingkan oleh kelompok militer pemimpin Muammar Gaddafi. Sudan. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika. Sebagai negara yang subur, sudah menjadi daerah yang diperebutkan Mesir dan Inggris.
Sudan baru memperoleh kemerdekaan penuh pada tanggal 1 Januari 1956. Proses pembangunan di Sudan tidak berjalan lancar karena sering terjadi kudeta oleh kalangan militer. Gejolak politik menyebabkan pemerintahan Sudan lambat membangun negara dan menyejahterakan rakyat. D. Aljazair. Aljazair merupakan negara di Afrika Utara yang sebagian besar wilayahnya meliputi Gunung Sahara. Sejak tahun 1830, Aljazair menjadi wilayah kekuasaan Prancis selama masa penjajahan Prancis. Banyak warga Prancis, Italia, Spanyol, dan Malta pindah ke Aljazair. Mereka memegang peranan penting di sektor ekonomi dan pemerintahan Aljazair pada tahun 1955. Presiden Soekarno mengundang para pemimpin Aljazair untuk mengikuti KTT Asia Afrika di Bandung. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Aljazair melawan kolonisasi Prancis. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.